Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan?
Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami hati damai, menikmati rahmat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Gembala setia, Sobat Agung terdekat. Janganlah pencobaan bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang dari yang pertama sampai dengan yang ke-10. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan dengan sesuai hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bacaan epistel pada minggu kita hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dari pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan keenam. Kita membacanya secara bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan epistel kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku karena janji Allahku, mewariskan harta surga bagi orang yang setia dan berbakti selalu pada Yesus penebus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari gabungan Ina Hana dan Ina Deborah. Kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu setelah Natal. Topik minggu, Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Yang kedua, kelompok KOR pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Pada saat ibadah jam 10 WIB, yang mengisi KOR adalah gabungan Ina, gabungan Ama, dan Rena. Kelompok KOR pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pada pukul 7.30 WIB, Ina Esther, Ina Kamis, Ama Salom, dan NHKBP. Pada ibadah pukul 10 WIB, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Yeriko, Ama Huria. Dan pada saat ibadah 17 WIB, remaja. Yang ketiga, amplop Natal. Pada minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Natal. Marilah kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang keempat, kebaktian Minggu tanggal 31 Desember 2023. Pada hari ini diadakan kebaktian Minggu 2 sesi, masuk pukul 7.30 WIB dan pukul 10 WIB. Kemudian yang kelima, ibadah ujung tahun. Pada minggu hari ini diadakan ibadah ujung tahun dimulai pukul 16 WIB dan pukul 19 WIB. Jadi nanti sore ada 2 kali. Sekali lagi pukul 16 WIB dan pukul 19 WIB. Yang keenam, kebaktian pukul 00. Pada Minggu tanggal 31 Desember pukul 00 WIB diadakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Tentang susunan acara telah disediakan oleh gereja. Yang ketujuh, kebaktian tahun baru. Pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 diadakan acara di gereja kita, ibadah tahun baru hanya pukul 10 WIB. Yang kedelapan, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini sudah pindah gereja, yaitu keluarga Dedi Putra Matondang Boru Simatupang beserta dengan 1 anaknya pindah ke HKBP Paret Sinomba Resort Siohorbo, Kecamatan Baros. Yang ke-9, jemaat yang meninggal telah berpulang ke rumah Bapa di surga. 1 orang bapak dari gereja kita, yaitu Jerlewis Hutapea, lahir tanggal 4 Juni 1963, meninggal tanggal 24 Desember tahun 2023, tutup usia 60 tahun lewat 6 bulan dari sektor Sion. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Yang ke-10, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial.
Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Desember tahun 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer ke nomor rekening gereja kita, atau bisa juga disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. 11. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 24 Desember tahun 2023 jumlahnya 1.851 orang. 12. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran jumlahnya 42 orang. Ulang tahun pernikahan jumlahnya 45 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimangges menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 November. Kami ulangi, tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 13. Iuran diakoni sosial untuk kuria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 5 kepala keluarga, besarnya Rp1.400.000. 14. Persembahan bulanan /tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan /tahunan minggu ini 4 kepala keluarga sebanyak Rp1.000.000. 15. Tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 1 kepala keluarga sebanyak Rp150.000. Keuangan gereja untuk kuria besarnya Rp35.836.225. Untuk pembangunan Rp8.621.900. Untuk sentralisasi ataupun pusat besarnya Rp23.271.875. Jumlah Rp67.730.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bimbing aku
jiwaku, pujakanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, menyembuhkan jiwaku. Berjalanlah di depanku dengan riang amanmu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Di tepian sungai Yordan, hapuskan ketakutan. Tuntun aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Ku nyanyikan namamu selamanya, namamu selamanya. Bimbing aku Tuhan Allah dalam dunia kelam. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, kenyangkanlah jiwaku, kenyangkanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, menyembuhkan jiwaku. Berjalanlah di depanku dengan riang amanmu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Bebasa nangit tamu mengalus. Hari Natal lo penwai. Selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah
pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita pernah menemukan di rumah duka ada orang yang mengirim papan bunga, yang tulisan papan bunganya berkata, turut berbahagia atas meninggalnya orang tua yang kita kasih? Atau adakah pernah melihat atau melakukan di rumah duka kita datang melayat atau para pelayat mengucapkan kalimat kepada orang yang berduka, berbahagialah ya inang ngamoding be amangon, bersukarialah ya amang ngamoding be inangon. Agaknya tidak nyambung, orang sedang berduka. Atau bisa saja pendeta berkhotbah mungkin mengatakan, ya, rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidupmu, berbahagialah kamu menerima duka cita ini. Boydora ro respon madov nasohodo manau paditanami olah kata doiho, misalnya begitu. Agaknya respon yang sama bisa jadi datang dari orang Israel sesuai dengan konteks yang kita baca pada hari ini, yang menerima nubuatan Yeremia pada saat itu. Yeremia menyampaikan pesan Allah demikian, bersorak-soralah, bersukarialah, pujilah Allah, Dia telah menyelamatkanmu. Padahal saat itu orang Israel itu masih terbuang di pembuangan Babel. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat 10, di sana jelas dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 70 tahun. Jadi Tuhan biarkan mereka di pembuangan itu selama 70 tahun lamanya. Dia sepertinya membiarkan umatnya menderita di dalam pembuangan Babel itu. Kalau kita katakan 70 tahun, ini kenapa? Apakah Tuhan mendendam? Ada nabi yang lain mengatakan, udah gak percaya, gak usah kalian mau ya apa yang dikatakan si Yeremia. Sebenarnya gak sampai 70 tahun kalian itu akan diselamatkan Allah. Itu nabi-nabi palsu yang mengucapkan. Tapi Allah dengan terang-terangan mengatakan itu dalam Yeremia 29 ayat 10. 70 tahun lamanya. Apakah Tuhan mendendam kepada umat itu? Apakah dia sebegitu bencinya dengan umat Israel sehingga dia membiarkan mereka 70 tahun terbuang di pembuangan Babel pada saat itu? Jawabannya kita boleh temukan di Wahyu 3 ayat 19. Di Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Penghukuman adalah cara Tuhan membentuk umatnya untuk pulih. Pembuangan Babel adalah cara Tuhan atau tindakan Tuhan untuk membentuk umatnya supaya mereka pulih. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan harus membuat penghukuman kalau toh Dia nanti akan memulihkan? Satu alasannya yang konkret di ayat 2 dan ayat 3 di pasal 31 itu, jawabannya atau alasan Allah melakukan itu adalah karena Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi umat Israel, ditegaskan dengan kasih yang kekal. Ini yang kemudian disaksikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini motifnya, ini motivasi dari setiap tindakan Allah yang menghukum kemudian memulihkan. Maka baik dengan penderitaan maupun dengan penghiburan, hanya satu alasan Tuhan, karena Dia mengasihi engkau. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di dalam teks ini kita lihat Allah menjanjikan berbagai pemulihan. Mulai dari pemulihan fisik, pemulihan psikis, pemulihan finansial, pemulihan politik, pemulihan spiritual. Seluruh dimensi hidup akan dipulihkan pada waktunya. Itu janji Allah kepada umatnya itu. Hari ini kita sedang berada di persimpangan antara meninggalkan tahun 2023 ini dan memasuki tahun 2024 nanti. Firman Tuhan berkata kepadamu pada hari ini, Tuhanlah pemimpinmu, Dialah sumber penghiburan. Tuhanlah pemimpin dan sumber penghiburan kita di tahun 2023 ini. Tuhan jugalah yang menjadi pemimpin dan sumber penghiburan kita memasuki tahun 2024 nanti. Oleh karena itulah, camkanlah 3 hal berikut ini. Yang pertama, terima dan jalani seluruh konsekuensi pemilihan. Terima dan jalanilah dulu konsekuensi dari pemilihan. Jangan lagi kau katakan, kalau benar Dia Tuhan, kalau Dia adalah Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan aku ditinggalkan oleh orang-orang yang aku cintai di tahun ini? Kalau Dia benar Almighty God, mengapa istriku atau suamiku harus mati meninggalkan aku dan anak-anakku? Kalau Dia benar Almighty God, mengapa sampai tanggal 31 ini penyakit di dalam tubuhku ini tidak kunjung sembuh? Kalau Dia benar Almighty God, kenapa Tuhan biarkan di tahun ini anak-anakku membuat aku menangis karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar? Kalau Dia benar-benar adalah Allah yang Maha Kuasa, kenapa sampai akhir tahun ini aku belum dapat pekerjaan, ekonomi keluargaku masih begini-begini saja? Jangan lagi katakan itu. Bergumul dulu baru kamu dikuatkan. Jatuh dulu baru kamu ditopang. Hanya orang yang bergumul yang bisa merasakan penguatan dari Tuhan. Hanya orang yang jatuh yang bisa merasakan topangan Tuhan. Maka jangan mengutuki keadaanmu di tahun 2023 ini. Jangan biarkan pergumulanmu itu menghentikan langkahmu untuk tetap berjalan. Terima dan jalani dulu konsekuensi dari pemilihanmu memasuki tahun 2024 nanti.
Ketahuilah bahwa Allah sudah mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dia menopang tanganmu berjalan memasuki tahun 2024 nantinya. Yang kedua, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menghiburmu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Allah yang dahulu mencipta, memelihara, dan menghibur, Dia juga yang hari ini yang akan memimpin dan menghiburmu. Dia juga yang kelak nanti sampai selama-lamanya yang akan menuntun, memimpin, dan menghiburmu. Dia akan membawamu pulang. Dia akan menolongmu berjalan ke sungai-sungai di jalan yang rata, dan tidak akan dibiarkannya kakimu tersandung. Pimpinan Tuhan itu tidak pernah berhenti dari generasi sampai generasi. Kenapa Yeremia mengatakan Efraim sebagai anak sulung Allah? Bukankah masih ada Yakub, kemudian Yusuf? Kenapa langsung ke cucunya Efraim? Itu adalah penegasan bahwa dialah pemimpin, penghibur dari generasi sampai ke generasi berikutnya. Mulai dari Yakub, anaknya Yusuf, cucunya Efraim, dia tetap sama. Maka Tuhan yang sama juga yang akan memimpinmu dan menghiburmu dari dulu, kini, sampai selama-lamanya. Maka katakan dan saksikanlah, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia ini yang sangat menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin sampai kita kelak sampai di sorga, tempat yang dijanjikannya bagi orang-orang yang setia, surga yang bakal. Maka sekali lagi di nomor 2 ini, Tuhan yang memimpinmu, Tuhan yang menghiburmu. Yang ketiga, ini yang terakhir, datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya ini menunjuk kepada repentance, pertobatan. Ini menunjuk kepada pertobatan. Buah, nggak masak ke bang loyang munak kenang, nggak masak, dang dope. Bodoh itu orang, molodang sangamu, mabaik ke bang loyang. Ay ngolong-ngola do nama baik ke bang loyang. Apalagi mulai bayar disuruh tiki geleng. Hojo manusuki nina, manusuki ke bang loyang isan. Siap balangai nitiuk ma bambu yang sudah diasah, di apa namanya? Bambu kecil 2, 1 narik gini, masukkan ke sini. Jadi saya baru tunggu di batik gini. Alai holam masak ke bang loyang ini ropat detok. So sanga masuk tu kaleng nggak habis nadi anak. Olo di lotak tangan di be. Inna anot jojo logo kalengan ini. Nggak masak nadi baka bang loyang mun. Alai sukunodo. Boah di tahunon di tanggal tul pesadon. Maaf ya suara saya agak serak. Adong dope hamu nambar musuh. Masih ada yang bermusuhan di sini? Hampir tobat be. Ya. Apalagi Senin kemarin sudah ngikutin perjamuan kudus ya. Naulodohoin, olin. Hui pai huti hut saat tu pertanyaan terakhir gugudu suara mado olo. Biasanya suku-suku na parpudii ido ben na sihupa lebat mahop manarik ho sa otokin buharon yang alus ni bangso onan non olo dodoho non na gugu na olo doho maka holong idongamu na makosomiho kanin na do di pertanyaan na parpudii alayang go naris ni gugudu saat tu pertanyaan na papaton mau lihatin alin na boy do perjamuan kudus naris ni alay sugu neng itu merdusai. Adong semua nih bisa jadi ya. Jangan-jangan karena dia tidak full ngikutinnya. Ini fenomena di gereja kita ini saya lihat. Maaf,
terutama kaum bapak. Olah di jalo roti do angguri turu tutoro. Gudang ngisi pencobaan. Esok kamu kan majalo hasani dosa. Mulu turu kamu tutoro, gudang ngisi pengujunan. Maka tahatai marsi gareti. HP dang saya do liturgi ni iko sampai do padita puji made bata ale todiko. Itu terakhir. Baru dia satu kesatuan yang penuh. Jadi molo selesai do petor turu kamu tutoru. 400 salah na yan no lenon ni padita minum do mangan turu majohita itoru inna. Olo do laos mabaini dang full dihita. Ya. Akana mangulahuni bertobatlah ya. Tu tahun ini unang bidi ulah usung. Ya. Molo di Paskahan non perjamuan Jumat Agung, perjamuan Kudus. Ikutilah sampai selesai. Itu satu kesatuan yang penuh di liturginya, meneguhkan kita soal pengampunan dosa. Supaya apa? Supaya kita gampang juga mengampuni dosa orang lain. Boy hitamanesa dosanya kahalak na dihumalia kita. Adakah di antara Bapak Ibu mulai Januari sampai Desember ini tidak saling menyapa? Kalau masih ada, mulailah hari ini mungkin dengan senyum kepada dia. Unang jut terjalang tangan naik, biha mol dope. Senyum aja dengan dia. Molo soi balos, senyum pemse. Molo soi balos, lo matuhani senyum tu ibana. Beta mulak johos. Nama olak ko bertobat asain na tu ibana. Sadok na boy terbaik ko senyum joho tu musumi. Asa mulak no di mana? Senyum boh ini. Inne mana no kan? Irpedo harwa nong malu mati hateku molen na pe barusan na may dok Tuhan. Sadok wala jumpa ko sugok muse tanggal sada sugok do teh. Sugok tanggal sada senyum pa muse buti. Unang pola jalang, pola senyum pe. Supaya aura berdamainya itu mengalir begitu, ibarat jaringan hempotai nyambung gitu. Alana di nomor tulun datang kepadanya on soal pertobatan on. Ini hanya bisa kita laksanakan ketika Tuhan memampukan kita dan kita menyadari bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kenapa kita bisa sampai di akhir tahun ini? Sampai hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau Tuhan beri kita kesempatan sampai tanggal 31 ini, di saat yang bersamaan teman kita sudah banyak yang berlalu, harus memaknai ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri di tahun 2024 nanti. Unang songot ceritai, ada seorang penjahat kelas kakap. Di satu waktu dia ditembak mati, tapi mati suri. Ketika penjahat kelas kakap ini mati suri, malaikat membawa dia ke neraka. Jadi sampai di neraka, penjahat ini melihat, dia senyum-senyum, dia senang. Dia lihat di neraka teman-temannya penjahat lagi pesta, bahagia, minum-minum, ada yang main kartu di sana, ada yang tonjok-tonjokan di sana, tapi bahagia. Semua teman-temannya penjahat ada di neraka, dia lihat bahagia. Singkat cerita, dia hidup lagi dari mati surinya. Dia hidup lagi, dia berpikir, tabodoh HP di neraka. Bodoh Jepang dong aku penjahat sudi, las rohani laki sudi di sini rohana. Ketika dia hidup kembali, dia makin jahat. Tujuannya supaya masuk neraka, ketemu sama penjahat-penjahat temannya itu. Karena dia lihat senang di sana, bahagia, pesta. 2 bulan dukun ini ngelem jahat ibana, itebak musa ibana mate situ tuh tang mati suri be. Nah ketika dia mati, malaikat bawa dia ke neraka. Dia lihat dari luar, songon nasi narwana, kok semua pada nangis. Dia masuk ke dalam menderita kesakitan. Ada yang dicambuk, ada yang di dalam api dipanggang, ada yang pokoknya semua menderita. Dia lihat, dia komplain sama malaikat, kau salah menempatkan aku, ini bukannya neraka. Iya ini neraka, kata malaikat. Kenapa semua begini? Kenapa berbeda? Kemarin aku kesini nggak begini, kata si bapak penjahat ini. Malaikatnya tanya, emangnya bapak kesini kapan?
Kira-kira sebulan lalu lah, bulan 12. Oh, kalau bulan Desember Pak, neraka lagi promosi. Ini promosinya sudah berakhir. Omong Inang, walau ini hanya cerita buatan, tapi kita mau lihat hari ini, mari maknai ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan lagi ulangi, bedal piau 2020 tulun, sah dah tanggal 30 sada, menipu PU ulah di tahunan, sehat dah sampai tuh akhir tahun. 2024 ulangi lagi. Berarti nggak ada pertobatannya. Sekali lagi saya ingatkan, pakai hari ini memaknai bahwa ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita masih ada hari ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Datanglah kepadanya. Di ayat 9 Yeremia berkata, datang kepadanya dengan menangis. Ini tanda kutip, datang kepadanya dengan menangis itu artinya ya dengan kesungguhan hati dalam pertobatan ini. Kita orang Batak, Kristen, punya budaya setiap jam 00 itu mandok hata, ya kan? Ini anak-anak muda nanti jangan pura-pura tidur ya. Dibangunin susah lu. Bangun, mandok hata. Bila perlu tahun ini kasih perbedaan dulu. Bapakmu ngorok, bangunin. Dungo, bilang sama bapak, beta martangiat kita jam 00. Mandok hata. Tidak jarang kalau pas mandok hata ini ada drama-drama tangis-tangisnya. Maafkanlah aku ya mak, mengedungi isi. Aku udah bandel, abang tahun ini bandel banget sama mama. Tangis. Ale manuguk nih, buat ulah. Udah buat ulah pagi-paginya masih. Berarti nggak sungguh-sungguh dong air matanya. Yang disebutkan di ayat 9 ini, datang kepadaku dengan menangis. Itu dengan kesungguhan hati. Kita menyadari kita salah, kita menyesali perbuatannya dan berbalik. Tidak cukup hanya menyadari, ya mak udah salah aku, pak udah salah 1 tahun ini. Aku menyesal ya pak, aku menyesal ya mak. Besoknya ulangi lagi. Itu tidak ada yang disebut dengan kesungguhan hati dalam pertobatan. Kalau yang disebut pertobatan yang sungguh, dia menyadari, kemudian menyesali, lalu berbalik dari kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu kepada hal yang dikehendaki Tuhan. Kita harus menjadi seorang yang seperti seorang anak yang hilang. Seorang anak nalilui, ketika anak yang hilang sadar sudah salah, dia menyesal, dia kan berbalik kembali kepada bapaknya. Dan lihatlah sambutan bapaknya, sangat hangat, disambut dengan pesta pora. Demikian juga Allah masih mau menyambut kita. Ya, jangan-jangan di tahun ini sama dengan nyanyian, kalau tahun baru ada nyanyian. Ada nyanyian liriknya begini. Kita diibaratkan pohon. Ala nirimasmu ngadidokho Tuhan. Huta bamahawon. Aidang merparbueon tuahamon. Lalu kita berdoa, Tuhan, tolonglah berikan ke umur lagi di 2024. Aku janji Tuhan, tahun 2024 supaya aku menjadi pohon yang berbuah. Kita sering membuat Tuhan itu kecewa. Di awal tahun kita berjanji menjadi pohon-pohon yang berbuah, tapi sepanjang tahun kita tidak pernah menghasilkan buah. Tapi Tuhan tetap membiarkan, udahlah, kita biarkan dulu tahun 2024 ini semua jemaat HKB Cimanggis ini, siapa tahu berbuah. Kira-kira itu yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sampai di tahun 2024. Maka di atas semuanya itu, jangan takut terus melangkah. Tuhanlah pemimpinmu, Dia yang menghiburmu. Datang kepadanya dengan kesungguhan hati di dalam pertobatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Hingga pada hari ini 31 Desember kami merasakan hanya karena pertolongan-Mu kami bisa. Ya Tuhan Allah, biarlah segala hal yang boleh kami lalui di tahun 2023 ini dapat kami maknai menjadi satu bekal bagi kami,
supaya hidup lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkaulah pemimpin dan penghibur kami. Pimpinlah seluruh umat-Mu ini, hiburlah umat-Mu ini mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala hal yang boleh Kau izinkan kami terima, baik tangis maupun tawa, baik sakit maupun sehat, baik untung ataupun rugi. Biarlah semuanya itu ya Tuhan meneguhkan kami untuk semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah seluruh keluarga jemaat-Mu supaya hari ini mengingat untuk mengawali hari 2024 nanti, berdoa, menyerahkan diri, menyerahkan keluarga itu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas seluruh pelanggaran kami di tahun ini, supaya kami kelak semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sembari mengumpulkan persembahan yang kedua dan amplop.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.